Perkenalkan, nama saya Galudafa Widadinata dengan NIM 2405786 dari TPA. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang teori dan metodologi. Teori latihan terdapat konsep dasar proses latihan, yaitu menjelaskan prinsip biologis dan psikologis dari adaptasi latihan, menekankan pentingnya stimulus berulang untuk memicu peningkatan performa, membahas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil latihan. Lalu prinsip-prinsip latihan. Di prinsip-prinsip latihan menjelaskan prinsip spesifik seperti overload, individualisasi, variasi, dan prosesivitas. Dan ditekankan pentingnya meningkatkan beban latihan secara bertahap agar hasil adaptasi maksimal dan mencegahnya cedera. Lalu persiapan untuk latihan. Membedakan jenis pelatihan fisik, teknis, taktis, dan teoritis. Ditekankan keseimbangan antara aspek fisik dan kognitif untuk performa optimal. Dan ada variabel latihan. Variabel latihan terdapat volume. Volume adalah jumlah total kerja dalam suatu sesi. Lalu intensitas. Intensitas adalah kualitas kerja atau latihan berhubungan dengan kecepatan, beban, dan psikologi. Dan terdapat frekuensi, kompleksitas, dan beban keseluruhan juga dibahas. Kemudian terdapat perencanaan dan periodisasi. Mengulas sejarah periodisasi. Periodisasi tahunan dan kemampuan biomotorik seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelincahan. Dan kemudian integrasi simultan dan juga sekuensial antar kemampuan biomotorik. Lalu perencanaan sesi latihan. Mendesain sesi harian dan siklus harian. Menjelaskan struktur sesi, yaitu pemanasan, terus latihan intinya, kemudian pendinginan. Dan perencanaan mikro atau harian berdasarkan tujuan spesifik. Perencanaan siklus latihan. Mikrosiklus 1 minggu disesuaikan dengan kemampuan atlet. Makrosiklus beberapa minggu sampai bulan terdiri tergantung tingkat atlet. Periodisasi rencana tahunan. Tahapan secara tahunan, persiapan, lalu kompetisi, dan kemudian transisi. Klasifikasi rencana tahunan, mono, BI, tricycle. Diagram dan grafik tahunan dibahas dengan rinci. Packing untuk kompensasi. Menjelaskan tapering, penurunan beban menjelang kompetisi, strategi mempertahankan performa puncak, ciri-ciri fase kompetisi, dan bagaimana mengidentifikasi performa puncak. Dan terdapat metode latihan. Pengembangan kekuatan dan daya. Hubungan antar kekuatan, daya, kecepatan, dan rate of force development. Strategi latihan, piramid loading, variabel beban, dan konversi kekuatan spesifik. Periodisasi kekuatan disesuaikan dengan cabang olahraganya. Kemudian ada latihan daya tahan. Jenis daya tahan seperti aerobik dan anaerobik. Faktor-faktor mempengaruhi performa daya tahan. Metodenya interval, kontinu, intensitas tinggi. Periodisasi daya tahan jangka panjang. Lalu ada untuk latihan kecepatan dan kelincahan. Latihan spesifik untuk kelincahan seperti linear dan reaktif. Program kelincahan berdasarkan tipe olahraga. Ada yang individu dan juga tim. Desain program yang mempertimbangkan biomekanik dan kebutuhan pertandingan. Sekian rangkuman video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.